Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Xfun. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing pada teman-teman preposition atau kata depan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang preposisi, coba teman-teman hafalin dulu. Cara ngafalinnya gimana sih? Cara ngafalinnya adalah coba dengan dinyanyiin. Kenapa sih nyanyi terus? Karena dengan bernyanyi, teman-teman akan lebih ringan dalam menghafalkan. Kalau teman-teman nggak menyanyikannya, itu akan terasa berat, teman-teman. Makanya coba dinyanyiin. Nyanyiinnya gimana sih? Nah, caranya coba kayak gini. Preposisi jumlah kata simpel dan kompleks. Preposisi keterikatan free dan bond. Preposition atau kata depan. Maksudnya gimana sih itu? Jadi, preposition ini adalah kata yang diletakkan atau berada sebelum apa? Sebelum noun, terus pronoun, terus noun phrase, noun clause, dan gerund. Nah, ini disebut apa? Disebut objek dari preposisi. Makanya susunannya gimana? Preposition plus. Nah, plusnya ini apa? Plus noun, pronoun, noun phrase, noun clause, dan gerund. Nah, jadi teman-teman ingat-ingat ya, objek dari preposisi apa? Ada 5. Ada noun, pronoun, noun phrase, noun clause, dan gerund. Nah, ini adalah objek dari preposisi. Kenapa sih harus diingat-ingat? Karena nanti ini akan terus menempel. Jadi preposisi ini akan menempel pada ini teman-teman. Jadi dia udah kayak pasangan, nggak akan pernah bisa lepas. Nah, di preposisi ini ada 3 jenis pembagiannya ya. Yang pertama apa? Preposisi berdasarkan jumlah kata. Terus ada preposisi berdasarkan apa? Keterikatan dengan kata yang lain. Dan yang terakhir adalah preposisi yang berakhiran ing. Terus kalau itu contohnya gimana sih yang nempel pada noun, pronoun, noun phrase, noun clause, dan gerund? Nah, contohnya kayak gini ya. Coba saya kasih contoh masing-masing satu. Biar teman-teman ada gambaran. Yang pertama apa? Yang nempel pada noun. The president is. The president ini apa? Subject is verb. Is standing. Sedang berdiri. Verbnya ya, sampai standing. Terus, in front of. In front of apa? Ministers. Nah, in front of ini apa? In front of ini preposisi. Ministers, noun, para menteri. The president, sang presiden, is standing, sedang berdiri, in front of, di depan, ministers, para menteri. Nah, minister ini, atau para menteri ini, ministers, adalah noun teman-teman. Nah, preposisinya nempel pada apa nih? Berarti nempel pada noun. Ini sebagai apa? Sebagai adverb. Terus contoh yang kedua, yang pronoun gimana? Nah, ini contoh dari yang pronoun nih. Nah, saya taruh sini ya. I do this job, pekerjaan ini, because of her. Nah, I do this job, saya benar-benar mengerjakan pekerjaan ini, because of, ini preposisi. Her apa? Her adalah pronoun. Apa ayo pronoun? Ingat nggak? Pronoun adalah pro pada noun. Dia belain noun. Jadi pronoun adalah kata ganti. Untuk gantiin siapa? Untuk gantiin noun. Kalau noun itu apa? Noun adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta dapat berdiri sendiri dan memiliki nama.
itu disebut apa? Disebut noun. Terus contoh yang non phrase gimana? Ini contoh dari non phrase. Contohnya kayak gini teman-teman. We, kita ngapain nih? We are dancing. Kita sedang menari in this large room. Large room ini apa? Noun, non phrase. Nah, pakai this ya teman-teman. This large room. Dia non phrase. Nah, in ini adalah preposisi. Nah, preposisi ini nempel pada apa berarti? Nempel pada non phrase. Nah, ini contoh dari preposisi yang nempel pada non phrase. Terus, kalau yang non clause gimana dong? Nah, kalau yang non clause kayak gini. I am is interested in preposisi nih. What you plan. Nah, ini non clause. Nah, ini preposisinya teman-teman. In-nya ya. Preposisi nempel pada apa nih? Berarti dia nempel pada non clause. Nah, terus yang terakhir apa? Yang gerund. Contoh gerund ya. By reading. By reading apa? Many books, you, kamu, will, akan, know, mengetahui, everything, segalanya. Nah, by reading many books, dengan membaca banyak buku, you will know everything. Kamu akan mengetahui segalanya. Segalanya apa? Yang ada di dunia. Kenapa? Karena buku adalah jendela ilmu. Nah, by ini adalah preposisi teman-teman. Nah, readingnya ini apa? Readingnya adalah gerund. Nah, preposisi ini nempel pada apa berarti? Nempel pada gerund. Nah, ini contoh dari apa? Preposisi plus gerund. Terus berikutnya, teman-teman ini lihat kan? Pembagian preposisi ada 3. Ada preposisi berdasarkan apa? Jumlah kata, terus keterikatan dengan kata yang lain, dan yang berakhiran ing. Nah, di jumlah kata itu ada 2 teman-teman. Ada yang simple, dan ada yang kompleks. Contohnya gimana? Nanti akan saya jelaskan pada apa? Pada video yang menggunakan Blackboard. Nah, terus ada preposisi berdasarkan keterikatan dengan kata yang lain. Ada free preposition dan bound preposition. Nah, ini juga penjelasannya nanti ya teman-teman di Blackboard. Di video yang menggunakan Blackboard. Nah, yang terakhir ada preposition yang berakhiran ing. Nah, ini juga nanti akan saya jelaskan lebih detail di video Blackboard. Nah, secara umum teman-teman udah tahu kan preposisi ini. Jadi dia harus nempel atau dia harus punya objek. Objeknya apa aja? Ada noun, pronoun, non phrase, non clause, dan gerund. Terus dia dibagi 3 berdasarkan jumlah kata, keterikatan dengan kata yang lain, dan yang berakhiran ing. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan pada video berikutnya.